Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kitab Sawah At-Tafsir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Yang pertama yaitu biografi Muhammad Ali As-Sabuni dan kontribusinya dalam bidang tafsir. Muhammad bin Ali bin Jamil As-Sabuni atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah seorang ulama kontemporer terkemuka dan mufasir yang sangat produktif. Beliau lahir di Aleppo di kota Half Aleppo, Suriah pada tahun 1928 Masehi. Beliau dibesarkan di tengah keluarga terpelajar. Ayahnya yaitu Syekh Jamil adalah ulama senior di Aleppo yang memberikan pendidikan awal tentang bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu agama. Kemudian beliau melanjutkan studi di Mesir dengan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, meraih gelar magister dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1954 Masehi dengan tesis tentang perundang-undangan Islam. Beliau juga mengajar selama 8 tahun di sekolah menengah atas di Aleppo, yakni pada tahun 1955 sampai 1962 Masehi. Kemudian beliau menjadi staf pengajar tafsir dan ulumul Quran di Fakultas Syariah dan Dirasat Islamiyah di Universitas King Abdul Aziz Makkah Al-Mukarramah dan Universitas Al-Qura Makkah selama 28 tahun. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Fakultas Syariah di Universitas Al-Qura. Jabatan beliau yang lain adalah sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al-Quran dan Sunnah di Liga Muslim Dunia. Memberikan kuliah terbuka di Masjidil Haram. Beliau wafat pada tahun 2021 Masehi. Kemudian kontribusi utama dalam bidang tafsir. Syekh As-Sabuni dikenal sebagai mufasir yang berupaya menyajikan khazanah tafsir klasik dalam bentuk yang lebih ringkas, sistematis, dan mudah dicerna oleh umat Islam moderat. Kontribusinya yang paling signifikan tercermin dalam karya-karya besarnya. Pertama, Safwa At-Tafsir, karya monumentalnya yang menafsirkan seluruh Al-Quran. Ini adalah respon terhadap kebutuhan tafsir modern yang komprehensif namun tidak bertele-tele. Kemudian karya yang kedua yaitu Rawai Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran, yakni kitab tafsir tematik yang berfokus pada ayat-ayat hukum. Dalam karyanya ini, beliau tidak hanya mengulas ayat dari segi hukum, tetapi juga mengkaji nilai-nilai ilmu dari hukum Islam yang sering kurang mendapat perhatian mufasir terdahulu. Kemudian latar belakang historis penyusunan kitab tafsir. Penyusunan kitab Safwa At-Tafsir didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan akan tafsir yang aksesibel, yakni pada masa As-Sabuni sebagian besar kitab tafsir yang komprehensif seperti tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir terlalu tebal, panjang, dan padat dengan perdebatan keilmuan, riwayat yang panjang, atau pembahasan yang terlalu mendalam di bidang tertentu, misalnya tata bahasa atau teologi. Hal ini menyulitkan umat Islam awam, bahkan mahasiswa, untuk memahami Al-Quran secara utuh. Kemudian yang kedua, mengumpulkan intisari tafsir klasik. Maksudnya, Syekh As-Sabuni ingin menciptakan sebuah karya yang menggabungkan intisari dari kitab-kitab besar terdahulu seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Kasyaf, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Alusi, dan tafsir lainnya ke dalam satu volume yang ringkas dan
terstruktur. Dan yang terakhir yaitu tujuan pedagogis. Sebagai seorang profesor, beliau bertujuan untuk mempererat hubungan seorang muslim dengan Al-Quran berdasarkan ikatan ilmiah yang kuat dengan menyajikan materi tafsir yang mudah dipahami dan ringkas untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian ciri khas tafsir Sawa'i Al-Bayan. Kitab ini terkenal sangat ringkas, tidak melebar pada detail yang tidak perlu, namun tetap komprehensif dengan penyusunan yang sistematis sesuai urutan mushaf. Kitab ini menggabungkan sumber klasik dan modern, maksudnya menyajikan keandalan sumber-sumber klasik dengan keterjangkauan gaya penulisan modern. Dan yang terakhir, menggunakan ungkapan yang ringan, bahasa yang mudah dipahami, dan struktur kata yang baik, sehingga makna ayat dapat langsung dicerna pembaca. Dan yang terakhir adalah metode penafsiran. Metode yang digunakan oleh Syekh As-Sabuni dalam Safwah Tafsir adalah metode tahlili yang bercampur dengan sedikit kesan maudhu'i. Secara langkah-langkah sistematika penafsiran beliau meliputi yang pertama yaitu pendahuluan surat, yakni menjelaskan secara global kandungan surat dan tujuan utama makasih surat. Yang kedua adalah munasabah, yakni menjelaskan hubungan ketersesuaian antara ayat atau antara surat. Yang ketiga yaitu analisis kebahasaan, yakni menganalisis kosakata dari aspek linguistik, derivasi kata, dan argumen bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah corak penafsiran. Corak utama penafsiran Safwah At-Tafsir adalah adabi wa ijtimai, atau sastra dan sosial kemasyarakatan. Corak adabi yakni terlihat dari perhatian beliau yang besar terhadap aspek keindahan bahasa, gaya, dan balaghah Al-Quran. Ini menunjukkan penafsirannya yang indah dan menarik untuk dibaca. Yang kedua yaitu corak ijtimai atau sosial kemasyarakatan, yaitu walaupun As-Sabuni seorang ahli fikih atau syariah, corak tafsirnya lebih fokus pada pengungkapan hukum-hukum Allah secara luas yang meliputi akidah, syariat, dan bimbingan akhlak yang relevan dengan realitas kehidupan umat Islam kontemporer untuk merespon dan memecahkan problematika sosial yang dihadapi. Dengan menggabungkan keindahan bahasa, keringkasan, dan fokus pada relevansi sosial, kitab Safwah At-Tafsir berhasil memenuhi tujuan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni untuk menjadikan tafsir Al-Quran mudah diakses oleh umat Islam di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai tentang kitab Safwah At-Tafsir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.